kita baca. Baca berulang-ulang sampai jatuh cinta sama itu ayat. Kalau belum jatuh cinta sama itu ayat, maka ayat itu belum jadi syafaat buat kita. Syafaat itu kan menjadi salah satu wasilah kita dapetin bantuan. Tawassul itu di bawahnya syafaat. Jadi syafaat lebih tinggi, tawassul di bawahnya. Nah kan kita tawassul bil Quran, minta pertolongan dengan Al-Quran. Nah kalau kita udah cinta sama tuh ayat, naik levelnya, ya si ayat itu jadi syafaat. Ya, nanti kita jadi syafaat di akhirat. Tapi karena saking mulianya akhirat itu, saking tinggi dan agungnya akhirat itu, ya ketika kita dapetin syafaat kan kita, ini ada satu ayat hadisnya begini, suratun minal Quran salasuna ayat tashfa'u li sahibiha hatta yughfarlah. Ada satu surat di dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat, ya, tashfa'u li sahibiha, akan memberikan syafaat kepada sahabatnya, ya, hatta yughfarlah, sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah diampuni kan masuk surga. Surat Tabarok, teman-teman Al-Muluk yang sedang kita hafal. Ayat dengan hadis ini adalah surat Tabarok. Walaupun ada rahasia kenapa Nabi nggak langsung sampaikan gitu kan. Suratun minal Quran, ya, Tabarok, ya, wahiyya Tabarok atau wahuwa Tabarok, ya, yaitu surat Al-Mulk, ya, nggak disebut sama Nabi. Suratul minal Quran salasuna ayat, 30 ayat. Nah ini kan bisa jadi juga berarti, ya, tafsir dari hadis ini adalah, ya, apapun ayat atau apapun suratnya, kalau kita mencintainya, berapapun suratnya atau berapapun ayatnya. Cuma di sini kan disebutnya 30 ayat. Nah kalau kita mencintai itu ayat, nah kan sekarang ini Al-Kahfi ada 110. Masya Allah, ya, 110 ayat. Misalnya kita cinta surat Yasin, cinta surat Ar-Rahman, cinta surat Al-Waqi'ah, cinta surat Al-Kahfi ini, cinta surat Tabarak, dihafalkan, dibaca berulang-ulang. Masya Allah, ini akan menjadi syafaat. Nah syafaat ini akan menyelamatkan kita dari api neraka. Nah api neraka di dunia ini adalah persoalan demi persoalan kita. Kita punya banyak persoalan, itu neraka dunia, itu azab di dunia. Kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar. Itulah azab di dunia. Azab di dunia berupa dikejar-kejar debt collector. Azab di dunia berupa nggak naik-naik gaji. Azab di dunia berupa nggak bisa beli barang karena terlalu tinggi harganya. Itu azab juga. Azab di dunia berupa dihina orang, diambil hartanya, direndahkan derajat, ya, tidak harmonis dalam keluarga, anaknya, ya, nggak soleh-solehah. Nah itu azab semua. Itu di dunia. Di akhirat, wala azabul akhirati akbar. Azab di akhirat lebih pedih. Maka ademin, ya, ademin itu apa, ya? Ya, ademkan, ya, tenangkan semua azab nerakamu dengan Al-Quran. Hatta yughfarullah, sampai Allah mengampuni. Ibaratnya kalau Allah udah ngampuni tuh, ininya tuh apa, gejolak azabnya itu reda. Nah gejolak azabnya reda, ya, selesai deh semua persoalan hidup. Jadi bukan hanya di akhirat, ya, kalau aja di akhirat dapat, di dunia masa kagak dapat. Udah pasti dapat, karena akhirat itu lebih agung, lebih mulia, lebih tinggi, lebih dahsyat, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Nah tuh, yang luasnya seluas langit dan bumi itu untuk satu orang di antara kalian, kan lebih agung. Berarti kita tinggal di bumi itu cuma segini doang, kecil banget kan, kecil, nggak besar lah, kecil banget. Nah maka persoalan kita juga cuma segini.
persoalan kita. Akhirat segini, sementara Al-Quran akan menjadi syafaat di akhirat. Berarti kan gede banget tuh. Ini segini mah gak ada apa-apanya. Makanya kalau ada orang yang bilang garpu ta'ala apakah berhasil panas, pasti udah bukan lagi, insya Allah. Insya Allah itu kan kalau kita janji sama orang. Kalau pasti ini sunnatullah, ya pasti ini sunnatullah. Air dididihkan, ya, dengan suhu 100 derajat Celcius pasti mendidih. Kenapa? Itu sunnatullah. Sunnatullah udah pasti kalau sunnatullah mah, ya. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran dicintai, dinikmati, ya. Kemudian dijadikan sahabat, pasti memberikan solusi. Nah ini yang sekarang ini kita baca Al-Kahfi, yakin, ya, yakin. Ya, insya Allah. Kita udah kebiasaan ngomong insya Allah sih. Kalau saya ngomong yakin pasti, itu nanti orang akan bilang Pak Anas kok terlalu itu terlalu gegabah atau apa. Cuma ya mau gimana, Al-Quran bahasanya pasti kok, ya. Nah itu sunnatullah. Sunnatullahnya ketika kita mencintai satu ayat, mencintai satu surat, mencintai bagian dari Al-Quran, sunnatullah pasti. Itu boleh juga tuh, bagus kata-katanya. Sunnatullah pasti akan diberikan syafaat. Ya, berupa apa? Berupa kemudahan dalam menyelesaikan segala persoalannya. Masya Allah, alhamdulillah, bismillah ya teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Bukanya aja rezeki. Sebenarnya ujung-ujungnya kalau kita belajar rezeki, nih teman-teman semua, kita ketemunya sama satu guru, dia bilang dia bisa ngajarin dapat duit banyak, dia bilang dia bisa ngajarin bisa jadi kaya, dia bilang dia bisa ngajarin jadi milioner, tapi ujung-ujungnya nggak ketemu Allah, ya tinggalin tuh guru, ya tinggalin guru itu, ketemunya cuma sama monster, ya. Monster dunia kan duit tuh monster. Tapi kalau kita belajar duit, belajar rezeki, belajar jadi kaya, belajar jadi milioner, tapi ujungnya ternyata ketemu Allah, nah, baru benar. Kenapa? Karena nama Allah Ar-Razzaq, ya. Masya Allah, nih benar nih. Ketika ya mencintai satu ayat, maka sunnatullah pasti dapat syafaat dari Allah. Belajar magnet rezeki ujungnya apa gitu, ya? Ujungnya ketemu Allah. Ya. Ini kita juga syiar dinar ya. Ini yang terakhir September 2025. Ini ya Mama. Syiar dinar, karena memang ada hadisnya ya, tidak ada yang paling berharga di akhir zaman kecuali dinar dan dirham. Jadi niatnya menyelamatkan aset umat ya, untuk ibadah, nabung untuk ibadah, dan harta yang sebenarnya adalah harta yang kita pegang sendiri. Gak tahu kan ilmu tentang, misalnya kita ilmu tentang kayak yakin, ada yang ainul yakin, ya kita uang kita ya benar ada tertulis di buku. Kemudian ilmu yakin ya secara ini ya ada secara keilmuan bank itu menjaga. Dan kalau hakul yakin, uang itu kita pegang sendiri dan kita yakini ya. Bismillahirrahmanirrahim.